lagi meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu kemarin. Banyak campur tangan Tuhan yang boleh kita rasakan. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang semua jemaat untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Baiklah setiap kita mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan memuliakan Dia, meninggikan namanya, mengagungkan Dia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mempunyai Tuhan yang besar dengan perbuatan yang ajaib. Biarlah kita memberikan kemuliaan, hormat, suara kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau beri kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar,
perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita kembali mengangkat pujian ini dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Doa pembuka oleh hambanya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pujian yang mengangkat hati kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Perbuatan-Mu ajaib dan sempurna menolong kami orang berdosa ini dari hukuman kekal dengan pengorbanan-Mu. Kami bersyukur karena pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami tuntas lunas. Kami dijamin kebersamaannya dengan Engkau kekal selama-lamanya. Dan sepanjang dalam dunia, Engkau juga memberikan kami pendampingan dan tuntunan, sehingga kami hidup seperti yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai seluruh rangkaian perjalanan kami dari tempat masing-masing sampai di sini. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu lewat peribadahan yang terjadi hari ini, iman kami dibangun, pengetahuan, pengenalan kami terhadap Engkau ditambahkan, dan sekaligus bangunan komitmen kami mengiring Engkau
memenuhi panggilan-Mu juga semakin dikokohkan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan masing-masing yang Tuhan pakai. Dengan bagiannya Tuhan mampukan, dan seluruh hal yang kami gunakan peralatan ini supaya mendukung kelancaran beribadah kami. Kami tahu Tuhan, kedatangan kami di sini mungkin ada yang sedang dalam pergumulan berat. Kami juga mau berdoa, Tuhan yang melawat setiap kami. Dan kami mau doa juga untuk Ibu Chandra yang masih dalam kondisi lemah tubuh, tapi hamba-Mu mau melayani pada pagi ini. Tuhan juga memberikan kekuatan khusus kepadanya ya Tuhan. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan, begitu hebat dan heran Dia. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang boleh kita nikmati bersama-sama dalam sepanjang minggu ini. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita untuk pendukung pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Kepada petugas persembahan, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat dari Tuhan sepanjang hari-hari kami, minggu-minggu kami. Kami percaya Tuhan yang menjadi sumber anugerah bagi kami. Dan saat ini kami mempersiapkan persembahan Tuhan yang kiranya melayakkan, menguduskan supaya menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu untuk mendukung pekerjaan Tuhan khususnya dalam gereja kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 209, kewajibanmu yang mulia. Wajibmu sesudah kau diberi selamatan, tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Baca yang kedua. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih,
baik wartakan darah Yesus menebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Puji nama Tuhan untuk persembahan syukur yang boleh kita kumpulkan bersama-sama. Kita percaya ini boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kita. Saat ini kita akan menaikkan seluruh pergumulan doa kita. Kita yakin bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita, ketika kita datang di hadirat Tuhan dan menyerahkan segalanya, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kehidupan kita pribadi, lepas pribadi maupun kepada keluarga kita. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 182. Cuma ada satu yang setia, yaitu Yesus, sobat yang kekal. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hibur kau teman? Siapa yang mau rapat tanggung sebeban? Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Dia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Kita menyanyikan bait yang kedua. Tengah kebimbangan, iman berkembang, kurang kemenangan, damai hilanglah. Siapakah yang datang bisik padamu? Anak jangan takut, ku besertamu. Cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Dia tiap
menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Cuma ada satu, cuma ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan sesak. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, cuma Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu siap menolong kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih karunia, pemeliharaan, perlindungan, berkat-berkat Tuhan, pertolongan demi pertolongan. Belas kasihan Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Sebelum kami memintakan segala sesuatunya, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan juga yang mengasihi kami dan mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan melayakkan kami untuk datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, memberanikan diri untuk memohonkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersatu hati Tuhan untuk memohonkan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi, dari yang paling tinggi sampai yang terendah, sampai ketua RT, sampai kepala desa. Kiranya Engkau mengaruniakan roh hikmat dan takut akan Engkau, dan menolong para pejabat ini untuk bertugas dengan kejujuran, dengan hati yang mau mengusahakan akan kesejahteraan masyarakat. Juga kami berdoa bagi kota Cimahi tempat kami tinggal. Kami memohonkan kiranya Engkau memberikan keamanan, memberikan kesejahteraan, dan memberkati kota kami Bapa. Kami berdoa biarlah pintu-pintu pekabaran Injil boleh terbuka di kota kami, sehingga banyak orang bisa mengenal akan Engkau dan percaya kepada Engkau serta diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk tempat ini, Hotel Cimahi, di mana kami bisa beribadah. Kiranya Engkau memberkati tempat ini, berkati pemiliknya, berkati para karyawannya, berkati tamu-tamu hotelnya, dan biarlah di hotel ini boleh terpancar kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, nama Tuhan ditinggikan melalui hotel ini. Kami juga sudah lama sekali merindukan untuk tempat ibadah milik kami sendiri Tuhan. Kami sudah menabung dan kami sudah ada program pundak. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang punya hati dan terbeban untuk ambil bagian dalam pendanaannya. Engkau memberkati mereka Bapa, dan Engkau memberkati tempat yang akan kami tuju, kami rencanakan untuk kami pakai sebagai tempat untuk ibadah milik kami sendiri. Kami percaya waktunya Tuhan akan terjadi, kami akan memiliki tempat itu Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk Pos PI. Tuhan sudah buka jalan dengan pusat akan mendanainya, dan kami bersyukur untuk seseorang yang akan terlibat melayani di Pos PI itu. Kiranya Tuhan mempersiapkan
hamba Tuhan tersebut untuk melayani di Pos PI di Jawa Barat ini, dan kami berdoa untuk tempatnya. Kiranya Tuhan juga yang akan menyediakan tempat yang terbaik di mana lingkungan di sekitarnya juga boleh dilayani, dan ada satu kerjasama yang baik dengan pemerintahan setempat dan juga orang-orang yang akan dilayani nanti. Kami percaya jikalau Tuhan yang sudah membuka jalan, Tuhan juga yang akan meneruskannya dan mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga bersama-sama berdoa untuk Natal gereja kami. Kami bersyukur untuk tempat yang sudah ada, untuk pembicara yang sudah ada. Kami berdoa untuk panitia, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kesehatian dalam kami bekerja sama, berkoordinasi untuk mempersiapkan Natal ini. Kami bersyukur untuk tim musik, untuk para talent, untuk seksi acara, untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur untuk sampai sejauh ini Tuhan yang menyertai segala persiapan kami. Kami menyerahkan pada saatnya nanti Tuhan memberikan cuaca yang baik, keamanan yang baik, dan segala apa yang kami persiapkan ini tidak mengurangi untuk hati kami boleh terus tertuju kepada Tuhan, dan kami semakin dikuatkan, kami semakin diberkati, bukan hanya pada saat perayaan Natalnya saja, tapi pada saat persiapannya ini. Terima kasih Bapa, segala apa yang masih dipersiapkan kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang lemah tubuh, ada yang mengalami masalah ekonomi, ada juga pergumulan pekerjaan, usaha, dan anak-anak juga yang sedang studi, mulai dari yang TK sampai yang kuliah. Mungkin juga di antara kami ada yang dalam pergumulan pelayanan. Kami serahkan jemaat kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya jikalau Tuhan yang mengizinkannya, itu adalah satu tujuan untuk memurnikan iman kami. Biarlah Tuhan tujuan itu boleh tercapai, dan di dalam pergumulan kami itu, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Engkau Tuhan yang tidak pernah memberikan masalah yang melebihi kekuatan kami, dan Engkau Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, Engkau akan menyelesaikan, menyediakan segala apa yang kami butuhkan itu. Kami berdoa juga Bapa untuk Ibu Diana yang ada kemungkinan dalam minggu depan juga akan melahirkan. Kami bersyukur sampai sejauh ini Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan menolong dalam proses kehamilannya. Kami percaya saatnya nanti pada saat melahirkan, Engkau juga yang akan menolong supaya boleh berjalan dengan baik, dengan normal, semuanya sehat, juga bayi yang akan dilahirkannya. Kami berdoa untuk segala biaya yang dibutuhkannya. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kaya yang akan menyediakan, mempercukupkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang sudah sepuh, untuk Oma Simon, Oma Wenas, Oma Jiman, Oma Wayan, dan Eyang Uti. Kami bersyukur untuk kesetiaan mereka beribadah, kerinduan mereka. Biarlah mereka boleh terus menjadi teladan dan menolong, memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pengharapan yang terus menerus kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua pokok doa ini Bapa ke dalam tangan Tuhan yang kuasa, yang sanggup untuk menjawab segala permohonan doa kami ini sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah selama kami menantikan jawaban Tuhan, kami terus bergantung kepada Engkau, memandang kepada Engkau, dan hanya berharap kepada Engkau saja. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui setiap jawaban doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Cuma ada satu yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber berkat kita, sumber pertolongan kita, itu Yesus.
jadi sobat yang kekal bagi kita. Kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya jemput semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang boleh ditaburkan di hati pikiran kita hari ini boleh bertumbuh, boleh menjadi benih yang baik dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 208, Injil yang beri hidup. Biarlah pujian ini mengantarkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri terindah, wajib punyatalah Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Berkat Yesus pada sekalian, Injil yang beri hidup. Yang berdosa hai dengarlah Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya suka dan sentosa Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Bait yang ketiga. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup. Injil elok, Injil heran, Injil yang beri hidup.
Mari kita berdoa. Tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kehendak Tuhan yang Kau nyatakan secara tertulis bagi kami. Kami rindu Roh Kudus yang menuntun jalannya pembelajaran kami, sehingga kami menemukan kebenaran-Mu ini, sekaligus mengalami lawatan berkat Allah, dan bersama-sama kami juga boleh memberikan komitmen dalam diri kami masing-masing untuk terus-menerus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan terus-menerus menghidupi panggilan-Mu di dalam dunia ini, dimanapun kami berada, sesuai dengan bagian tanggung jawab kami maupun juga profesi kami. Tuhan sertai rangkaian pembelajaran kami hari ini. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya dalam tangan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan. Baik, kita bersyukur. Saya baru tadi pagi sedikit menyadari bahwa hari ini tanggal yang istimewa. Karena apa? Karena ini tanggal 20 dan ada yang istimewa dengan angka 20 di bulan ini. Bapak Ibu mungkin masih mengingat karena baru saja berjalan. Mungkin masih ada yang mengingat apa yang terjadi di Bali beberapa waktu belakangan ini. Ada yang namanya pertemuan G20. Itu sebuah event internasional yang waktu saya lihat sekilas saja dalam satu kesempatan jamuan makan malam para petinggi di dunia ini dari berbagai negara, wah itu begitu menakjubkan, baik lokasinya, baik kegiatan yang ada di situ, ada tampilan budaya dari berbagai daerah yang dikemas, ada lagu-lagu daerah juga yang disampaikan, dan tentu kebanggaan kita karena negara kita mampu menyelenggarakan event internasional ini secara baik. Boleh dikatakan secara sukses. Ya tentu saja kalau ada pandangan yang berbeda itu wajar. Mungkin karena apalagi kalau sudah punya sesuatu yang kurang senang dengan pemerintah ini pasti ada saja kekurangannya. Tapi kita harus akui bahwa ada satu keberhasilan yang membanggakan dari negara kita karena berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya kalau tidak salah mendengar berita atau menyimak berita, mungkin belum berkembang waktu saya mendengar karena beberapa hari yang lalu, sudah berhasil mengantongi dari calon-calon investor di negara kita 80 triliun. Wah itu luar biasa. Banyak yang mengkritik awalnya karena menghabiskan dana 1, sekian T. Tapi kalau kita lihat hasil daripada pertemuan itu akan ada penanaman dari investor sebesar 80 T. Bapak sekalian, itu sebuah event yang besar yang dipercayakan oleh dunia bagi bangsa ini, dan kemudian bangsa ini mampu memberikan jawabannya, mampu menunaikan dengan sangat baik dan kemudian berkesan di hati orang-orang atau para pemimpin yang datang di negeri kita. Bapak sekalian, angka 20 juga menjadi penting bagi saya ketika saya hari ini ingin mengajak kita untuk melihat satu nats firman Tuhan dari Kejadian 31. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan 42. Karena itu berkaitan dengan masa durasi waktu dari seorang yang bernama Yakub bekerja. Dan dalam masa 20 tahun dia bekerja itu, ada hal-hal yang besar yang bisa kita jadikan prinsip bagi hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca ayat ini, Kejadian 31 ayat 36 sampai 42. Sebenarnya ini adalah satu rangkaian dari Kejadian 29, tetapi saya tidak akan membacakan semua
kalau saya baca semuanya mungkin kita bisa melewati dari 2 jam pembahasannya. Tapi kita membaca dari ayat 36 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, yaitu Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, saya ingin sama-sama mengajak kita dari perikop ini melihat bagaimana Yakub menyampaikan kepada Laban tentang selama 20 tahun itu ia telah bekerja dengan baik, dan dia juga memahami bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan dan jerih payahnya sehingga Tuhan memberkatinya. Bapak sekali, saya mengambil satu tema dari bagian Anda bahwa menunaikan atau tuntas dan berkualitas. Nah, tema hari ini kita akan melihat bagaimana menuntaskan segala pekerjaan tapi juga dengan berkualitas. Bapak sekalian, ada 2 prinsip yang ingin saya bagikan pada kita hari ini tentang perikop ini. Bagaimana seseorang seperti Yakub, sebagai seorang yang pendatang di rumah Laban, seseorang yang awalnya hadir di situ tidak memiliki apa-apa, tapi kalau kita membaca di bagian akhir sebelum dia kembali ke rumah Ishak ayahnya, dia kemudian memiliki berbagai hal yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang ke-17 dan 18, yaitu berupa keluarga, 2 istri, 12 anak, karena waktu itu masih belum ada Benyamin, tapi sudah ada Dina, anak perempuan satu-satunya, sehingga 12, dan ada ternak yang begitu banyak yang dia miliki. Nah, tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita semua bagaimana bisa dalam waktu yang ada semua itu menjadi bagian yang menjadi milik daripada Yakub. Nah, sekali ada 2 hal yang ingin kita renungkan bersama. Yang pertama bahwa Yakub menuntaskan dengan kualitas terbaik. Kalau kita membaca ayat ini, 20 tahun bukan waktu yang singkat. Dan 20 tahun adalah waktu yang sangat cukup bagi seseorang untuk mengenal orang yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, ada yang sudah 20 tahun lebih usia pernikahannya di sini? Ada ya. Bagaimana pengenalannya kepada pasangan? Sudah jauh lebih kenal dibandingkan dengan sebelumnya? Pasti ya. Durasi yang lama yang bersama-sama dalam satu rumah pasti akan menghasilkan pengenalan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Nah, saya percaya Yakub, Laban, 2 pribadi ini mengenal betul pribadi masing-masing.
Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-38 sampai dengan 39, ketika ada satu dialog yang terjadi antara Laban dengan Yakub, di mana Yakub ketika mau pulang ke Kanaan, kemudian Laban mengejarnya, dan Laban memburu sedemikian rupa, meneliti karena dia khawatir ada satu barang yang hilang, itu terafim, itu kemudian dicari sedemikian rupa, kemudian tidak mendapatkannya karena sebetulnya dibawa oleh Rahel, tapi Rahel tidak kasih tahu Yakub. Dan Rahel ketika mau diperiksa, dia mengatakan sedang datang bulan sehingga tidak diminta untuk beranjak dari tempat dia duduk. Sehingga Yakub dengan kemarahannya yang hebat, dia mempertanyakan mengapa Laban memeriksa mereka sedemikian rupa. Itulah latar belakang daripada kisah ini. Dan disitulah Yakub menyampaikan bahwa terlalu kamu memeriksa kami sedemikian rupa, sementara saya 20 tahun sudah bekerja dengan sangat baik. Lihat apa yang disampaikan ayat 38 sampai 39. Selama dia bekerja, kalau saya boleh mengatakan, itu punya integritas yang sangat tinggi. Dia tidak pernah mengambil domba atau kambing yang sebetulnya dalam karakter dia yang lama sebagai seorang penipu, itu sangat mungkin itu dikerjakan. Sangat memungkinkan sebagai seorang penipu, dia punya kemampuan mungkin memikirkan cara-cara yang pas, yang kalau saya ambil kira-kira orang tuan saya nggak akan tahu. Yang kalau seandainya saya selipkan satu saja barangkali tidak akan ketahuan. Tapi pernyataannya sebagai seorang yang sudah mengalami perubahan, dikatakan selama 20 tahun itu dia bekerja tanpa ada satu kambing domba pun yang keguguran. Tanpa ada satu kambing jantan pun yang diambil untuk dimakan. Bapak Ibu sekalian, mungkinkah kita menemukan seseorang yang memiliki karakter integritas yang seperti ini, dalam waktu yang cukup lama menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Laban dalam tugasnya untuk menggembalakan kambing domba itu? Saya tahu ketika kita membaca ayat yang ke-40, dia siang kepanasan, malam kedinginan itu, saya coba mencari tahu mengapa sih ini harus diangkat. Rupanya memang dalam satu tempat yang di padang gurun, padang penggembalaan itu, ada soal dengan soal kalau panas pada siang hari dan juga dingin pada waktu malam. Saya membaca satu artikel yang memberikan satu petunjuk bahwa di padang gurun atau kebanyakan pasir itu, mengapa kalau siang itu bisa menjadi sedemikian panasnya? Karena kalau pasir itu katanya sifatnya itu menyerap sinar matahari. Dan di lokasi-lokasi itu tidak ada mata air. Sehingga kalau siang itu bisa sampai 38 derajat. Bahkan mungkin kalau sekarang bisa lebih. Itu bisa dibayangkan 38 derajat panasnya, itu pasti menimbulkan sebuah keadaan yang tidak nyaman, kegerahan. Apalagi dia sebagai seorang penggembala, dia juga harus bertanggung jawab menjaga kawanan dombanya. Lalu mengapa malam itu menjadi begitu dingin? Karena pasir punya sifat, walaupun dia menyerap panas matahari, tapi dia nggak bisa menyimpan panas itu. Sehingga ketika matahari terbenam, angin mulai berganti, cuaca menjadi lebih dingin. Jadi saya bisa mengerti mengapa kadang-kadang ada orang yang bisa mati di padang gurun karena siang kepanasan, nggak ada air, malam kedinginan luar biasa. Katanya bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Ada satu artikel mengatakan sampai -4, bahkan sampai -8 derajat dinginnya. Jadi bisa dibayangkan betapa berat apa yang disampaikan oleh Yakub tentang tanggung jawabnya menjaga domba-domba atau kambing domba Laban ini. Tapi perhatikan, 20 tahun dia melakukan itu semua dengan baik. Dan dia sampaikan itu untuk menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada Laban tentang apa yang sudah diperbuat. Nah, Bapak sekalian, ada dua hal yang kemudian menolong saya mengapa dia begitu luar biasa bekerja selama 20 tahun itu.
saya setidaknya menemukan dua alasan besar. Yang pertama adalah bahwa karena waktu yang diberikan atau yang dialami, yang dipercayakan saat itu adalah bagi dia itu kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, kita tahu sejarah bagaimana Yakub itu sampai ke rumah Laban. Kita tahu dia menipu Esau 2 kali, dan Esau dalam kemarahannya menunggu momentum yang tepat untuk menghabisi Yakub. Tapi Yakub kemudian dengan pertolongan ibunya, dia pergi ke rumah Laban di Padan Aram. Kita tahu kisah itu dan bagaimana kemudian dia di situ bersama-sama dengan Laban, dan kemudian melihat ada satu anak Laban yang bernama Rahel yang dia lihat dan dia sukai. Kemudian dia berkata kepada Laban bahwa dia akan bekerja pada Laban. Nah, bagi Yakub, dia melihat itu sebuah peluang, bahwa kesempatan yang Tuhan berikan. Mengapa kalau tanpa pertolongan Tuhan mengirim dia ke situ, tidak mungkin dia bisa sampai ke tempat itu. Tidak mungkin dia bisa mengalami perjumpaan dengan Rahel, dengan Lea, dengan yang lain-lainnya. Tidak mungkin dia mengalami proses pembentukan itu. Tidak mungkin dia akan mengalami banyak pertolongan Tuhan di dalam masa-masa dia dibentuk pada saat itu. Jadi Bapak sekalian, menjadi penting bagi seseorang ketika mengalami satu kesempatan yang ada yang diberikan oleh dia, entahkah lewat itu mungkin perusahaannya dia bekerja, lewat mungkin kesempatan gerejanya dia melayani, mungkin kesempatan lewat sekolahnya dia mengikuti satu event. Lihatlah bahwa itu sebagai satu kesempatan yang dari Tuhan. Maka kalau kita melihat memiliki satu mindset yang seperti itu, pasti akan melahirkan sebuah etos kerja yang begitu gigih dan baik. Karena dia tahu bahwa yang memberikan kesempatan itu adalah Tuhan sendiri. Betul bahwa memang ada lembaga yang mempercayakan secara formal, tetapi sesungguhnya kalau kita tarik lebih jauh, itu peluang dari Tuhan. Sehingga ketika saya melihat catatan ini, begitu besar rasa penghargaan Yakub terhadap kesempatan itu, sehingga dia dengan gigih, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Dan yang kedua tentu saja ada motivasi yang juga tersembunyi yang disampaikan juga kepada Laban, bahwa dia inginkan Rahel itu menjadi miliknya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca pasal 29 ayat 18 dan juga 20, kita tahu bagaimana ungkapan dia ketika mau bekerja kepada Laban. Saya mau bekerja untuk mendapatkan Rahel. Dia mau bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan kata-kata dalam ayat yang ke-20 dari pasal 29 itu mengatakan 7 tahun itu rasanya singkat saja. Kenapa bisa demikian? Karena cintanya kepada Rahel. Jadi dengan cinta yang dia miliki, kemudian dia lakukan tanggung jawab itu dengan baik demi meraih sesuatu yang dia inginkan, dia impikan. Tentu tidak salah menggabungkan ini. Kita lihat catatan di dalam bagian kita memang Tuhan memberikan peluang kepada orang itu. Tapi juga dalam dirinya dia juga punya target. Oh ya, saya ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi saya. Sehingga dia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal. Bapak sekalian, kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 17 yang menjadi dasar daripada tema ini, kita bisa membaca bagaimana hamba yang dipercayakan oleh tuannya itu bekerja di rumahnya. Hamba itu bekerja secara maksimal. Bahkan ketika tuannya selesai hamba itu mengerjakannya, tuannya tidak mengucapkan terima kasih. Mengapa dia bisa demikian baik bekerja pada tuannya? Ketika capek pulang dari ladang, dia diminta tuannya untuk menyediakan makanan, semuanya dipersiapkan dulu. Baru setelah semuanya selesai, baru engkau boleh makan, kata tuannya.
Lukas 17 ayat 10 sampai 17 menceritakan kepada kita tentang bagaimana karakter hamba itu. Dia tahu dia bekerja pada Tuhan yang baik, dia tahu bekerja di kesempatan bagi dia lakukan itu secara maksimal. Dan bahkan ketika dia sudah selesai menyelesaikan semua tanggung jawabnya, ketika tuannya tidak memberikan ucapan terima kasih pun, dia tahu bahwa dia sebagai seorang hamba hanya melakukan apa yang harus dikerjakan. Bapak sekalian, ini sebuah contoh yang sangat menarik untuk kita renungkan dan sekaligus mengambil pelajaran berharga bagi kita semua hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, Paulus juga mengatakan bahwa ketika dia bekerja dalam penginjilannya, dia melakukan semuanya dengan maksimal. Meskipun kita tahu perjalanan penginjilannya bukanlah perjalanan yang singkat dan juga yang ringan. Karena ada banyak tantangan yang mengancam nyawanya. Diadili, dimintain pertanggung jawabannya, menjelaskan, ditahan di rumah, terhambat perilaku kebebasannya. Luar biasa. Tapi Paulus mengatakan, kalau dia boleh ada sebagaimana dia ada hari itu, dia tahu itulah berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak sekalian, mungkin hari ini kita sedang dipercayakan sesuatu, mungkin oleh lembaga di mana kita bekerja, mungkin oleh gereja di mana kita berjemaat. Mari kita lihat itu sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan. Mari kita camkan dalam diri kita, saya ingin mengerjakan yang terbaik. Sehingga dalam bekerja, etos kerja itu terbangun dari semangat itu. Kita tahu akan ada pertanggungjawaban yang kita sampaikan kepada sang pemberi kesempatan itu. Dan waktunya terbatas. Mungkin hari ini kita dipercayakan, tapi besok belum tentu. Mungkin hari ini kita masih dipercayakan, tapi lusa mungkin kita sudah lewat dari dunia ini barangkali. Sehingga kalau masih ada peluang kesempatan yang Tuhan beri, itu sebuah kesempatan yang harus kita maksimalkan. Harus kita jaga betul dan kita hargai kesempatan itu, lalu kita memberikan yang terbaik untuk menjawab kesempatan yang Tuhan beri itu. Saya yakin bahwa sekalian, cinta Yakub kepada Rahel yang membuat dia demikian rupa bekerja sampai dia ditipu, diberikan Lea pun dia masih mau bekerja 7 tahun lagi supaya mendapatkan Rahel. Cinta yang seseorang yang bernama Yakub kepada Rahel sedemikian rupa mampu memberikan dorongan bagi dia untuk bekerja dengan baik. Cinta Tuhan dari kita kepada Tuhan harusnya juga melahirkan sebuah perilaku karakter yang juga maksimal. Jadi mari Bapak sekalian kita belajar di bagian ini, menuntaskan apa yang dipercayakan dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, saya juga melihat satu prinsip penting bagi hidup saya dan juga ingin bagikan bagi kita semuanya, bahwa Tuhan menyertai dan juga memperhatikan apa yang kita lakukan. Tuhan menyertai dan memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ayat yang ke-42, bagaimana Yakub menyampaikan kepada Laban tentang situasi yang dia alami. Yang pada akhirnya dia tahu bahwa kesempatan dari Tuhan dan dia juga mengatakan bahwa berkat itu juga dari Tuhan. Kata-kata yang sangat mencerminkan imannya kepada Allah yang memelihara dia. Ada kata-kata yang menarik bahwa seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku. Ini kata kuncinya Bapak sekalian. Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Kalau kita membaca pasal yang ke-31, ayat yang ke-11 sampai dengan 13, itulah putusan Tuhan bagi Yakub, yaitu apa? Memberikan upah berupa kambing domba yang berbintik-bintik, berbelang-belang, dan bercoreng-coreng.
dan jumlahnya tidak sedikit. Dan kondisi kambing dombanya juga sehat. Karena juga ada strategi dari Yakub yang juga dilakukan ketika akan mendapatkan itu. Bapak sekalian, kita tahu bahwa 20 tahun bekerja menggambarkan bahwa Yakub maksimal dalam bekerja dan dia juga tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kalau kita membaca bagian sebelumnya, ada 10 kali Yakub itu mengalami perlakuan yang tidak nyaman dari Laban, yaitu apa? Upahnya itu diubah. Bapak Ibu, saya mencoba mencari di dalam beberapa literatur, saya tidak menemukan sebetulnya detailnya 10 pengubahan, 10 kecurangan Laban pada Yakub itu apa saja. Tadinya saya berpikir bahwa ketika dia mau diberikan Rahel kemudian digantikan Lea, itu kecurangan yang pertama saya pikir. Tapi rupanya kalau saya baca pada bagian seterusnya, bukan menuju kepada itu saja. Tapi rupanya dalam soal setelah dia 14 tahun bekerja bagi Laban dan sudah mendapatkan Rahel dan juga Lea, kemudian kan juga ada perbincangan, lalu apa upahnya kira-kira gitu. Laban menyampaikan bahwa apa yang mau kau katakan, aku menjadi upah bagimu. Yakub mengatakan, tidak usah, kau berikan sekarang, izinkan saya menggembalakan kambing dombamu lagi. Ada durasi sekitar 6 tahun dia bekerja lagi kepada Laban. Nah, disitulah sebetulnya ada beberapa catatan yang menyampaikan bahwa upah yang disampaikan dari Laban kepada Yakub itu diubah 10 kali dalam waktu yang ada itu. Yaitu apa? Ada satu petunjuk yang saya baca menolong, yaitu awalnya dia berbicara kepada Yakub bahwa yang menjadi upahmu adalah binatang yang misalnya contoh aja ya, hitam misalnya gitu. Tapi kemudian 6 bulan berikutnya dia tahu bahwa ini ada satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi dia. Dia ubah lagi. Dikatakan bahwa upahmu bukan yang hitam tapi yang putih. 6 bulan kemudian dia lihat gejala-gejala yang tidak menguntungkan bagi dia, dia ubah lagi. Jadi dalam kurun waktu yang ada itu 10 kali ada perubahan-perubahan itu. Itu sebuah tafsiran ya. Tidak dijelaskan secara detail seperti apa. Tapi kita bisa memahami bahwa perilaku itu apapun itu caranya, kalau kita melihat itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi orang yang bekerja pada Tuhan itu. Bayangkan sudah dijanjikan upah, tiba-tiba diganti lagi. Janjian upah diganti lagi. Diganti 2 kali aja kita udah mulai bertanya dan gedek mungkin ya, ini kok enggak bener nih. Ini bayangkan sampai 10 kali Bapak sekalian. Tapi apakah Yakub berhenti bekerja? Tidak, dia bekerja terus. Karena tadi semangat tadi dari Tuhan kesempatan yang diberikan itu. Dan cintanya kepada Rahel itu dia wujudkan dengan itu. Dan statement dalam ayat yang ke-42 itu menunjukkan iman percayanya kepada Allah yang memelihara hidupnya. Seandainya Allah tidak memperhatikan, tidak menyertai proses itu, maka mungkin dia akan dengan tangan hampa pergi. Tapi kalau kita membaca Kejadian 31 ayat 17 dan juga 18, betapa banyak ternak yang dia bawa. Allah memutuskan sebelum mengutus dia kembali ke Kanaan itu, dia berbicara dalam suatu pertemuan malam itu kepada Yakub, pulanglah. Dan dia memutuskan bahwa binatang yang atau kambing domba yang bercoreng-coreng, yang berpintik-pintik dan berbelang-belang, ayat yang ke-12 dari pasal 31, itu menjadi milikmu. Sampai pada waktunya Tuhan memperhatikan apa yang terjadi dan tiba waktunya, tepat pada waktunya dengan cara Tuhan, akhirnya dia mendapatkan upah yang besar. Bapak sekalian, ini sesuatu yang bagi saya membuat seperti susah untuk ungkapkannya, karena saya juga mengalami kalau namanya perhatian dari Tuhan itu begitu besar. Ketika kita menjalankan sebuah tanggung jawab, ada orang mungkin yang appreciate apa yang sudah kita perbuat, tapi juga ada barangkali yang underestimate. Wah, apa itu?
dan tidak memberikan perhatian-perhatian yang cukup kepada apa yang kita buat. Bahkan mungkin kecenderungannya mengkritik, menyampaikan, wah itu gak ada apa-apanya, gak berhasil, wah Bapak itu kurang bisa bergaul, Bapak itu kurang apa, segala macamnya. Tapi herannya Bapak sekalian, kesetiaan seseorang meskipun tidak dipandang orang lain, tapi Tuhan memandangnya. Dan kesetiaan orang itu Tuhan perhitungkan. Dan kalaupun ada perlakuan-perlakuan yang tidak baik dia terima, Tuhan dalam kedaulatan dan kemurahannya itu justru memakai itu untuk kebaikan orang itu. Dan tiba waktunya Tuhan memberikan berkatnya dengan caranya. Ini membesarkan hati saya, membesarkan hati Bapak Ibu sekalian mungkin yang juga mengalami mungkin kekecewaan dalam satu pelayanan, dalam satu pekerjaan. Kok pimpinan saya gak memperhatikan saya sudah mati-matian 20 tahun bekerja. Kok gak ada perubahan salary ya, kok gak ada perubahan apapun juga bagi saya. Bapak Ibu ingat, kalaupun orang tidak memperhatikan itu, tapi Tuhan melihatnya. Tuhan memperhatikannya, dan Tuhan memperhitungkan apa yang terjadi. Dan tiba pada waktunya Tuhan juga siap memberikan berkatnya. Amin. Jadi jangan lelah. Jangan menjadi putus asa ketika tidak ada perhatian. Beberapa waktu lalu kami diberikan pesan oleh Pak Sekum, Sekretaris Umum Gereja Gema Injil Indonesia. Dikatakan bahwa seseorang yang mau melayani Tuhan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Diambil contoh katanya, bahwa kadang-kadang hamba Tuhan itu kalau nggak dihormati dia baper. Hamba Tuhan kalau nggak dipersilahkan, dia kemudian marah. Di lokasi tertentu ada kejadian seperti itu. Saya heran juga bisa terjadi ya. Karena memang demikian culture-nya barangkali, atau mindset dari orang yang melayani, oh saya di bos gitu ya. Sehingga kalau datang nggak disambut, nggak diapain itu, wah itu dia kemudian kecewa, kemudian marah. Ada juga yang barangkali karena sudah lama di situ tidak mengalami perubahan perhatian daripada jemaat yang dilayani itu seperti itu terus, kemudian dia mulai berubah kesetiaan. Mempertanyakan, kok saya begini ya Tuhan? Pesan itu sangat menusuk bagi saya. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam kedagingan saya pun ada ya tempo-tempo atau waktu-waktu tertentu mempertanyakan, Tuhan, saya sudah hampir 20 tahun ada di Agape ini. Kok belum juga tempat itu saya dapatkan ya? Bahkan mungkin sebelum saya di sini sudah didoakan nih, saya tahu itu. Kok tempat yang tetap belum juga saya dapatkan ya? Tuhan, sudah 20 tahun saya di sini, kok pos PI belum juga terwujud ya? Kadang-kadang dalam rasa ya mungkin bukan putus asa, tapi mengevaluasi diri, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sudah hampir 20 tahun kok rasanya mengajak kita semua bertarung untuk membuat pos PI itu kok belum berhasil. Masih ada sebagian yang mengatakan, oh itu tugasnya Pak Yoyo saja, itu tugasnya pos PI saja, BPJ saja, saya emang enggak lah. Masih ada yang barangkali berpikir seperti itu. Kalau saya mendasarkan situasi itu, kemudian saya belum selesai dengan diri saya sendiri, pasti saya akan patah semangat. Saya akan pergi barangkali meninggalkan itu. Belum lagi bicara tentang kebutuhan, semakin hari semakin meningkat. Kami sharing kemarin antar hamba Tuhan, ya kita terbuka saja. Sekarang bawa uang 100.000 itu sepertinya sedikit sekali. Bapak Ibu yang mungkin istri-istrinya belanja ke pasar mengalami itu ya. Dulu rasanya bawa uang 100.000 ke pasar tuh bisa bawa belanjaan mungkin ikan apa, daging berapa, sayur apa, tempe tahu gitu ya. Bisa lengkap. Tapi sekarang 100.000 itu rasanya kok seperti kecil gitu ya, bawa sedikit sekali. Tapi apakah karena itu kemudian mau mundur dalam pelayanan, mau tidak menunaikan dengan berkualitas? Waduh, sangat disayangkan. Kalau itu yang terjadi, maka artinya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi saya belajar dari bagian ini Bapak sekalian, mari saya dengan Bapak Ibu juga kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat.
Tuhan itu memperhitungkan kesetiaan kita. Dan dengan cara Tuhan, dalam waktu Tuhan, Tuhan itu bisa memberkati kita. Bahkan mungkin lebih daripada apa yang bisa diberikan oleh dunia ini. Jadi jangan takut kalau ada kesengsaraan, ada kesulitan-kesulitan dalam satu pekerjaan, satu pelayanan, Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan. Dan Tuhan juga menjaga, memberkati lewat semua itu. Dari bagian ini saya mengambil satu kesimpulan Bapak sekalian. Kita sudah melihat dua prinsip besar ini. Yang pertama bahwa menuntaskan secara berkualitas yang terbaik. Itu prinsip ketika seseorang bekerja, melakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, dia tahu bahwa itu Tuhan memperhatikan. Dia tahu bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi. Jikalau kita sudah melihat dua hal ini, mari kita membangun diri kita. Maukah kita tetap melakukan bagian kita secara maksimal? Akankah kita punya komitmen pribadi untuk terus bekerja? Karena Tuhan memperhatikan dan Tuhan memperhitungkan. Akankah kita lebih setia melayani Tuhan? Maukah kita mengasingkan waktu secara khusus, menggumuli bersama-sama pelayanan di tempat ini? Maukah kita bergerak bersama-sama mewujudkan impian gereja kita? Satu, memiliki tempat, dua, memiliki pos PI. Tuhan sedang mempercayakan itu kepada kita hari ini. Mari tuntaskan secara berkualitas. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Pagi ini kami disegarkan lewat pertemuan ibadah ini. Puji-pujian yang begitu besar pengaruhnya membangun iman kami. Kebenaran firman Tuhan yang juga kembali meneguhkan kami. Betapa bersyukurnya kami kalau hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tantangan-tantangan yang ada boleh terjadi. Yakub 20 tahun mengalami perjuangan yang luar biasa. Tantangan yang kami hadapi pun juga boleh terjadi. Tapi satu hal yang juga kami belajar di dalamnya, bahwa Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan dalam kedaulatan Tuhan, Engkau mampu menggunakan kecurangan itu untuk kebaikan bagi kami. Teguhkan hati kami Tuhan. Ini waktunya bagi kami untuk terus bekerja melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Menunaikan apa yang dipercayakan secara berkualitas. Kami berdoa, bersyukur, persembahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Berkatilah perjalanan kami, lindungi kami di perjalanan untuk tiba di rumah kami masing-masing dalam kondisi baik. Segala hal yang harus kami kerjakan, Tuhan juga menolong, agar semua boleh terjadi dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita saya undang Bapak Ibu berdiri. Apakah ada yang berulang tahun minggu ini? Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita sekalian. Dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.